kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Iya, makanya saya jawab sebelum dia lahir. Jadi ibunya hamil karena Yesus. Tenang aja dulu, santai. Saya tidak butuh penjabaran. Bukan penjabaran, itu pertanyaan Anda perlu dijawab. Apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Iya, biar saya jawab. Sabar, tenang saja. Saya sudah Berarti yang paham. membuat ibunya hamil adalah anaknya Yesus. Belum dia lahir, dia sudah ada. Lah, gimana? Pertanyaan saya bukan begitu. Jelaskan bagaimana caranya seorang anak bisa membuat ibunya hamil. Makanya aku jelaskan di sini, dengarkan. Lah, gimana sih ketawa-ketawa? Ini mau serius atau main-main? Ini Iya. TikToknya ini otomatis. Iya. Gimana sih? Itu pertanyaan Mbak Nora itu kepada Tritunggal, bukan kepada saya. Saya JO. Iya. Kenapa? Jadi Anda salah bertanya orangnya, gitu maksud saya. Saya bertanya bagaimana caranya seorang anak bisa menjadikan ibunya hamil. Itu bukan pertanyaan untuk saya. Gimana sih? Saya tidak mengatakan itu. Sekarang saya tanya. Tadi kau menjawab apa? Apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Kau jawab apa? Ya, bisa. Mana ada aku jawab begitu ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oh, sebelum dia lahir, dia sudah Tuhan. Makanya. Enggak, saya tanya. Pertanyaan saya enggak sebelum kapan dia jadi Tuhan. Saya nggak tanya kapan dia jadi Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Iya, makanya saya jawab sebelum dia lahir. Jadi ibunya hamil karena Yesus. Tenang aja dulu, santai. Saya tidak butuh penjabaran. Bukan penjabaran, itu pertanyaan Anda perlu dijawab. Apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Iya, biar saya jawab. Sabar, tenang saja. Saya sudah paham. Yang membuat ibunya hamil adalah anaknya Yesus. Mbak, jangan memaksakan jawaban orang. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Aku tadi yang mengatakan Santai. kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil. Berarti ibunya hamil karena Yesus. Iya, sebentar. Iya, boleh saya jawab? Oh, iya, tetap. Masa saya nggak boleh menjawab? Santai lah. Ya, silakan jelaskan. Ya, Bagaimana jadi- mungkin seorang anak bisa menghamili ibunya? Silakan jelaskan. Iya, biar saya jawab. Itu gampang itu, Mbak. Saya jawab aja bentar. Ya. Jadi, Yohanes 8 ayat 58 mengatakan sebelum dia lahir, dia sudah ada. Lah, gimana? Pertanyaan saya bukan begitu. Begitu. Jelaskan bagaimana cara
caranya seorang anak bisa membuat ibunya hamil? Makanya aku jelaskan di sini, dengarkan. Lah gimana sih ketawa-ketawa? Ini mau serius atau main-main? Ini Iya. TikToknya ini otomatis. Iya. Biar saya jelaskan. Jadi di dalam Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini 400 tahun dikatakan Yesus setelah Abraham meninggal. Artinya kelahiran Yesus hanyalah cara Tuhan menyatakan diri. Bukan berarti ketika Yesus lahir baru ada Tuhan. Gimana sih kamu ketawa pula? Bagaimanakah caranya seorang anak menjadikan ibunya hamil? Caranya. Sekarang saya bertanya, gimana sih? Nah, caranya, saya minta caranya. Kan sudah aku kasih tahu sebelum Bagaimana dia lahir. caranya seorang anak menjadikan ibunya hamil? Iya, kan sudah saya kasih tahu tadi, sebelum dia lahir dia sudah Tuhan, bukan karena dia lahir dia jadi Tuhan, bukan. Gimana sih? Itu pertanyaan Mbak Nora itu kepada Tritunggal, bukan kepada saya. Saya JO. Iya. Kenapa? Jadi Anda salah bertanya orangnya, gitu maksud saya. Saya bertanya bagaimana caranya seorang anak bisa menjadikan ibunya hamil? Itu bukan pertanyaan untuk saya. Gimana sih? Saya tidak mengatakan itu. Sekarang saya tanya. Tadi kau menjawab apa? Apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Kau jawab apa? Ya, bisa. Mana ada aku jawab begitu ngarang aja. Jadi Sekarang saya bertanya boleh? Gantian lah, kan udah aku jawab. bukan. Kalau enggak, Jadi sekarang kalau kayak Mbak gini. enggak terima itu masalah Mbak. Kalau yang penting kan saya sudah kasih tahu. Sekarang Manci sayang. Mana dia, woi? Janganlah cemberut muka tuh, woi. Jangan cemberut. Di-mute dari situ yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kau terlambat tadi si Unid ada. Makanya aku dibawa birahi loh, basah aku dibawa. Kenapa? Aku birahi dibawa, lihat Yuni sampai basah. Cek. Ada. Bang, oke. Bang Wan, izin follow ya bang. Cek. Ada suaranya loh yang. Aduh, aku jadi iblis di atas kayaknya. Tenang, udah aku panggil kawan iblis. Adabnya ke depan ya, jangan ke kanan dan kiri, ke depan. Kita jadi baygon Bang Andri. Gimana nih? Assalamualaikum. Adabnya ke depan, jangan ke kiri, ke depan. Kenapa emangnya? Ke kiri itu ada siapa itu? Itu. Kan? Undang bebekku lah, Yuni, sini Yun.
Yuni. Mana Yuni? Kok masih berhubungan sama Yuni? Masih cinta kau sama dia? Bisa Masih saling rebutan sama Blender kan. Ya, tapi kan si Blender yang duluan sorong pantatnya. Aku main game dulu ya, Nek. belum beres bang. Belum. Cek kok suaranya kesek-kesek tuh. Bentar. Bang Iya, Andri, betul. noise bang. Woi. Sam, apa Sam? Noise, Bang Andri noise. Suara apa? Suara dari langit kayaknya. Suara dari langit biasa, suara Yesus. Kamu naik nih. Cek udah kresek, masih kresek. Cek low. Aman, Bang, aman, Gue, aman. Low gue. N. Halo Delpi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya Bang. Silakan ada yang Ya, mau sampaikan. saya dari Dan Kalimantan jangan tanya Tengah. Abang tinggal di mana lagi. Saya dari Kalteng ini di Kabupaten Seruyan. Iya. Oh Kalimantan itu ya? Iya, salam Tanya kenal. lagi ya, di Mbak. mana Kalimantannya Bang, bahaya. Saya di Kabupaten Seruyan ini. Bang, saya tidak tanya loh Bang. Ah, Ya silakan Bang, ada yang mau sampaikan. enggak, aku ikut nimbrong aja, enggak apa-apa. Mendengarkan. Kenapa Bang? Tanya mau Saya ini ikut parkur. nimbrong aja, ikut mendengarkan. Iya. Oh. Ini temanya bagus ya. Ada Theos dalam lubang hidung. Emang ada? Baru tahu aku nih. Iya. Ayub berapa? Ayub 12 ya? Nomor 7. 7. Nomor 3. Weh, salah tek Nora, sorry. Ya nggak apa-apa. Salah TF juga nggak apa-apa. Mungkin lah. Oke, aku dengan itu Faruk pernah salah-salah TF kami itu. Saling Nggak balas. apa-apa. Kalau salah tab nggak apa-apa, Sultan. Jangan salah hotel. Halo Vicky, panggil Vicky. Kok share lah. Saya mohon ada sesuatu yang agak menjadikan nanti suatu agak pertengkaran gitu ya, dihindari ya. Ini boleh bertengkar dengan Oten kayak tadi kan. Undang si On itu. Tapi jangan sampai. Gara-gara hanya menanyakan medannya di mana jadi hancur. Bang Delpi, saya izin mute-kan dulu ya, Bang. Oke. Di hidung ada setan Nora. Di lubang hidung umat muslim ada setan. Di lubang hidung Kristen ada Tuhan. Berarti setan yang di dalam lubang hidung umat muslim adalah Tuhannya Oten. Tepuk tangan buat anak Tuhan. Tepuk tangan buat Di lubang hidung umat muslim ada setan. Di lubang hidung Kristen ada Tuhan. Jadi Tuhannya Kristen adalah setannya umat muslim. Sama seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagi umat muslim yang terkutuk adalah setan. Bagi Oteng yang terkutuk adalah Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami.
Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.